Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Di video kali ini kita akan menganalisa saham Astra International, salah satu saham big caps yang harganya sempat anjlok namun mulai bangkit lagi. Nah, kira-kira kita bisa entry di harga berapa nih untuk saham ASI dan bagaimana prospek bisnisnya sehingga hari ini mengalami kenaikan yang cukup bagus. Jadi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So, silahkan simak sampai akhir. Astra International hari ini menguat 2,67% di level Rp4.610 per lembar saham. Nah, kemarin itu sempat ada koreksi dan juga saham ASI ini terkena net sell ya dari investor asing di beberapa hari terakhir ini. Namun, setelah melihat kenaikan hari ini ya, meskipun kita belum bisa membuka broker summary, tapi kita sudah bisa mempredik bahwa hari ini either asingnya akumulasi, ada net buy, ataupun memang ada akumulasi yang cukup besar juga nih dari beberapa investor domestik seperti itu. Nah, jadi semoga saja ini menjadi awal dari kebangkitan saham Astra International agar bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan harga saham Astra International hari ini bisa mengalami kenaikan? Nanti akan kita bahas secara detail ya guys ya. Jadi untuk Astra International, teman-teman yang mungkin masih floating loss ataupun nyangkut di saham Astra International, tidak perlu khawatir ya guys ya, karena saham big caps yang satu ini kepercayaan publik terhadap produk-produknya masih oke, lalu produknya juga tidak kalah saing ya dengan kompetitor, dan kita melihat dari sisi valuasi dengan PE ratio di angka 6,25 kali dan PBV 0,9 kali, tentu saja menjadi salah satu saham big caps yang memiliki valuasi yang sangat murah. Jika teman-teman perhatikan dari min PBV di 3 tahun terakhir, PBV-nya itu di 1,31 kali. Sedangkan PBV Astra International pada saat ini hanya di angka 0,9 kali saja. Yang berarti jika Astra International ini bisa kembali lagi ke PBV 1,3, maka seharusnya tidak sulit ya untuk Astra International naik ke level 6 ribuan. Dan target kita itu sebenarnya di level 7 ribuan guys ya, karena kan sempat all time high juga di level 7 ribu. Nah, jadi semoga saja nanti ketika The Fed mulai memangkas suku bunganya menjadi sentimen yang positif juga untuk daya beli masyarakat dan juga market saham di Indonesia, tentunya saham-saham big caps yang harganya belum naik lagi. Karena sudah cukup lama guys ya, Astra International ini berada di harga yang cukup tertekan. Apakah kenaikan harga saat ini dikarenakan adanya laporan keuangan kuartal 2? Tentu saja belum ya. Untuk laporan keuangan kuartal 2-nya belum keluar, tapi Astra International akan mengeluarkan laporan dari public expose-nya yang nanti teman-teman bisa melihat bagaimana prospek bisnis dari saham Astra International ini. Ya, nanti kita akan bahas juga dari materi public expose-nya. Tapi untuk saat ini kita akan bahas kenapa hari ini Astra International harganya bisa naik 2,6%-an. Ada sentimen apa sajakah yang menyebabkan kenaikan dari saham Astra International ini? Jadi untuk kuartal 2-nya sih kita melihat ya bahwa laba dari ASI kemungkinan besar ini masih akan tetap stagnan ya guys ya, dan mungkin tidak akan jauh berbeda dengan labanya pada kuartal 1 2024 ya, karena di kuartal 2 itu kan memang suku bunga masih tinggi ya, lalu kondisi masyarakat, daya beli masyarakat juga masih rendah, orang-orang kaya juga masih menahan uang mereka. Jadi kemungkinan besar pada kuartal 2 2024 labanya juga tidak akan jauh berbeda dengan kuartal 1 ya. Tapi semoga saja kita bisa berharap ya, semoga saja nanti kuartal 2-nya labanya ada sedikit kenaikan lah, minimal secara kuartalan ya dibandingkan dengan kuartal 1 2024. Seperti itu. Lalu teman-teman yang masih nyangkut di ASI juga tidak usah terlalu khawatir ya, karena kemarin kan sudah dapat dividen nih ya di pertengahan tahun. Nanti akan dapat dividen interim lagi guys, tepatnya di bulan Oktober 2024. Nah, semoga saja dividen interimnya juga jauh lebih besar ya dibandingkan dividen interim di tahun sebelumnya. Seperti itu. Jadi kenaikan harga saham Astra International pada hari ini ya dikarenakan adanya sentimen positif dari Astra Financial yang meraih respon positif di pagelaran otomotif Gias 2024 dalam 5 hari. Capaian transaksinya mencapai 917 miliar rupiah. Tentu saja ini capaian yang cukup bagus ya guys ya, di 5 hari pagelaran otomotif Gias ya, di pameran otomotif ternyata Astra Financial ini meraih respon yang masih positif nih dari masyarakat, dan kita juga memang memperhatikan bahwa Astra International ini masih menggenggam market share yang paling besar ya, sebesar 60%, dan itu pun ada peningkatan dari yang tadinya 58% market share menjadi 60%-an seperti itu. Jadi untuk di pagelaran Gias sendiri ya, kemarin ada
kolaborasi ya guys ya dari beberapa anak usaha Astra, yaitu seperti FEF Group, lalu ada Astra Credit Company atau ACC, lalu ada juga Toyota Astra Finance atau TAF, Astra Asuransi, lalu ada Astra Life, Astra Pay, Maukes, Moksa, Bank Saku ya, bank digitalnya Astra International, dan juga Seva ya guys ya. Mereka itu berkolaborasi untuk terus mendukung jalannya acara otomotif bertaraf internasional kedua terbesar di dunia. Ya, jadi kita melihat guys ya untuk Astra International, nah ini ada beberapa capaian kinerja yang dihasilkan ya oleh Astra Financial pada GIAS 2024 ini. Yang pertama adalah bisnis pembiayaan roda 4 ya. Pada hari kelima, transaksi roda 4 yang dilaporkan oleh Astra Financial melalui ACC dan juga TAF meningkat sebesar 4% atau sebesar 899 miliar dari 2.402 unit atau jadi 2.400 unit dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya 864 miliar dari 2.300 unit. Jadi dari pembiayaan kendaraan roda 4 ternyata ada peningkatan guys ya. Dari 2.300 unit menjadi 2.400 unit. Ini dari kendaraan transaksi roda 4 ya guys ya yang dilaporkan oleh Astra Financial. Lalu ada bisnis pembiayaan roda 2 dan pada hari kelima pula FEF Group mencatatkan transaksi roda 2 sebesar 6 miliaran dari 265 unit atau naik 43,7% dari tahun sebelumnya yang hanya 174 unit. Wah, berarti kan di sini masyarakat sudah mulai berani ya untuk mencicil lagi kendaraan mereka, baik itu roda 4 ataupun roda 2 yang sama-sama juga mengalami kenaikan. Untuk roda 4 naik 4%, untuk pembiayaan roda 2 naik 43,7%. Lalu ada bisnis asuransi, guys. Asuransi Astra menghasilkan nilai premi senilai 1 miliaran, naik 68% dibandingkan premi tahun sebelumnya yang hanya 630 juta aja. Wah, ternyata bisnis asuransi dari Astra Financial juga turut berkembang ya. Lalu ada bisnis keuangan digital. Selain itu, Seva berhasil melakukan 1.949 persetujuan instan atau instant approval pada hari kelima helatan GIAS di tahun 2024 dengan pencapaian 126,6% dari target awal, dan istimewanya pengunjung yang ingin mengajukan kredit dapat mendapatkan persetujuan dalam waktu kurang dari 30 menit. Ya, jadi ada beberapa aplikasi guys ya, selain Seva ada Moksa juga, lalu ada Astra Pay ya yang bisa menggunakan QRIS ya untuk pembayarannya. Ya, di sini juga tercatat ya bahwa transaksi keuangan digital dalam penggunaan QRIS-nya itu sebanyak 11.200 transaksi guys, naik 50% dari tahun sebelumnya. Wah, berarti kan Astra Financial ini cukup bagus ya perkembangannya. Lalu ada perusahaan fintech peer-to-peer lending juga ya, ada Maukes ya guys ya, juga optimis akan mencapai target penyaluran produktif financing lebih dari 100 miliar di penyelenggaraan GIAS 2024 ini. Hingga hari kelima, pencapaian target telah mencapai 73%-an. Jadi 73% dicapai dalam 5 hari ternyata. Dan ada juga Astra Financial lain yang juga baru rilis ya, yaitu adalah Bank Saku ya guys ya. Bank Saku itu juga bank digitalnya Astra Financial. Nah, sebenarnya kita berharap ya Astra International ini juga merambah ke bisnis finansial lain ya guys ya. Selain bank digital ya, semoga saja nanti pun Astra International ini punya perbankan juga gitu ya, punya perbankan, punya sekuritas, punya RDN-nya sendiri gitu guys ya, yang mungkin nanti akan cukup menarik lagi. Seperti itu guys, akan cukup berkembang lah dari sisi finansial atau sektor finansialnya Astra International, seperti itu. Lalu ada pemberitaan terkait penyebab ya kenapa pembeli mobil EV di banyak negara ini menyesal dan mau balik lagi ke mobil BBM ya guys ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa mobil listrik di luar negeri itu sudah anjlok guys penjualannya, dan sebenarnya juga kita melihat ternyata kurang diminati gitu ya, kecuali mungkin nanti biaya listriknya akan rendah karena listriknya didapatkan dari alam, misalkan ya dari energi EBT ya, energi baru terbarukan, misalkan dari panel surya dan lain-lain, mungkin akan lebih menarik. Atau bisa jadi mobilnya yang memang menggunakan panel surya gitu guys ya, tapi memang apakah bisa mengecas sebegitu besarnya baterai EV-nya itu, atau malah harus dicas lagi. Nah, jadi ada 4 penyebab nih guys ya, di sini kita akan coba bahas ya, teman-teman juga bisa lihat
global EV sales growth-nya mengalami pelemahan yang cukup mendalam guys ya. Ini terlihat sejak tahun 2021 di mana mencapai puncaknya, namun 2022 sudah terlihat adanya penurunan. Jadi sebenarnya yang kemarin menyerang ya isu-isu yang menyerang Astra International terkait dengan BYD dan mobil listrik lain, Astra International juga ikut trennya. ASI juga ikut mengeluarkan EV, bahkan mobil hybrid sekalipun Astra International ini dia mengeluarkan produknya ya, Toyota ini mengeluarkan produknya. Ya ada hybrid, ada BEV juga. Jadi sebenarnya tidak ketinggalan guys ya, hanya saja di sini memang ada persaingan yang cukup ketat. Ya ada Tesla, BYD, Wuling, ya ada Hyundai ya dan lain-lain. Tapi ternyata di Indonesia sendiri dari data-data yang kita dapatkan di beberapa waktu sebelumnya memang yang paling laku itu adalah mobil hybrid. Nah, jadi kenapa sih banyak sekali pengguna dari EV ini yang ingin beralih lagi ke mobil BBM? Yang pertama adalah katanya dari harga, guys ya. Harganya masih cukup mahal ya dan kita melihat juga untuk barang-barang dari Cina ya, mobil-mobil listrik dari Cina harganya sudah mulai turun. Ya, jadi kemungkinan besar di sini kinerja dari perusahaan-perusahaan EV seperti Tesla juga mengalami pengurangan atau penurunan laba bersih. Ya, kalau misalkan informasinya saya melihat memang Tesla itu labanya secara year on year turun, tapi secara kuartalan, secara pendapatan ada naik, tapi secara laba bersih itu ada turun secara year on year seperti itu. Lalu yang kedua itu dari subsidi kendaraan ya guys ya. Mencabut atau mengurangi subsidi dan keringanan pajak untuk kendaraan listrik yang dilakukan di sejumlah negara memukul konsumen yang berniat membeli mobil ini. Ya, jadi kalau misalkan nanti subsidinya dicabut atau dikurangi oleh Indonesia pun, maka EV ini kemungkinan besar tidak akan terlalu laku lagi di Indonesia. Lalu ada premi asuransi guys ya. Biaya asuransi dan perbaikan untuk kendaraan listrik ini memang relatif cukup tinggi. Dan juga ya guys ya memang di Indonesia ini lebih banyak dan masih banyak juga yang mereka itu hanya mampu membeli mobil bekas. Jadi untuk mobil bekas sendiri kan perawatannya lebih mudah mobil BBM ya dibandingkan mobil listrik. Sedangkan untuk yang keempat adalah fasilitas pengisian, di mana fasilitas pengisian ini belum terlalu banyak ya, sehingga untuk mengecas satu mobil listrik itu diperlukan waktu yang cukup lama dan juga pastinya akan antri guys ya kalau misalkan semakin banyak orang yang memiliki mobil EV tersebut. Jadi dari berbagai macam kendala dan juga harga ya guys ya dari mobil itu sendiri dan biaya perawatan yang mahal, subsidi yang kemungkinan akan dicabut, maka sebagian besar pengguna EV ini menyesal dan juga ingin balik lagi menggunakan mobil BBM ya guys ya. Ya nggak masalah juga sih sebenarnya karena kan ini kita sebenarnya ingin berinovasi gitu guys ya, tapi ya kalau misalkan waktunya belum pas, kemungkinan akan balik lagi ke mobil BBM. Polemik adopsi EV di Barat banyak disesali, tapi di Indonesia jadi prestis ya. Kita sih sebenarnya sudah tidak asing lagi ya, karena di Indonesia pun banyak YouTuber, banyak yang dia mungkin hanya mencoba ya, hanya membeli mencoba, dan juga dia itu untuk keperluan review mungkin ya. Jadi dari penghasilan review YouTube-nya lebih besar ya dibandingkan dengan harga mobilnya itu sendiri. Tapi ada juga ya memang yang orang-orang kaya dia itu hanya ingin tampil beda aja ya, tampil beda, tampil baru gitu guys ya dengan mobil EV barunya. Lalu dari baterainya sendiri ya guys ya, baterai LFP disebut picu banyak pemilik EV mau balik ke mobil BBM. Nah, tentu saja berita-berita seperti ini menjadi sentimen positif untuk Astra International. Sedangkan untuk Hyundai ternyata juga mengandalkan penjualan hybrid di saat Hyundai EV-nya ini lesu ya guys ya. Jadi laba Hyundai mengalami kenaikan itu karena menjual mobil hybrid ya, bukan karena penjualan mobil EV-nya. Nah, teman-teman sudah bisa melihat ya guys ya bahwa penjualan EV di luar negeri sudah mulai turun, di Indonesia pun juga sama, pamornya sudah mulai turun, penjualannya sudah mulai turun. Jadi pendapatan Astra International dari sektor otomotif ya kita berharap nanti penjualan mobil BBM dan hybrid ini akan lebih tinggi lagi gitu guys ya. Karena ya tidak bisa kita pungkiri bahwa mobil listrik pun ini sebagai inovasi yang sangat bagus. Oke guys, kita mulai bahas ya guys ya dari sisi harga untuk Astra International. Nah, kemarin sempat ada penurunan ya, sempat ada koreksi sekitar 0,88% dan masih net sell dari investor asingnya. Sedangkan hari ini kemungkinan ada net buy. Closing di Rp4.610 per lembar saham dengan EPS proyeksi di 737 per lembar saham. Dividend payout ratio kisaran 62% sampai 89%.
Maka Astra International ini bisa bagi dividen sekitar 456 sampai 655 per lembar saham. Maka dividen yieldnya bisa bagi sekitar 9,8 sampai 14 persenan di harga saat ini ya guys ya. Nah, jadi Astra International kita melihat dari sisi pembagian dividen di harga saat ini ketika harga sahamnya sudah turun, maka dari sisi dividen yield-nya ini sangat menarik. Ya guys ya, maka kita lihat juga untuk hari ini ada volume spike ya, ada spike di volume transaksinya yang kemungkinan juga asingnya berbalik net buy terhadap Astra International setelah adanya laporan dari transaksi Astra Financial yang tembus miliaran ya, 917 miliar, hampir 1 triliun lah ya. Jadi untuk Astra International saya kira ya guys ya, dan kita lihat juga ada resisten terdekat di sekitar 4.620 yang hari ini juga sebenarnya sempat disentuh, dan 4.640 ya. Jadi kita lihat untuk Astra International di bawah 4.700 saya rasa ini masih sangat menarik ya untuk melakukan akumulasi guys di saham Astra International, karena dari sisi harga juga ternyata sudah mulai dari sisi sentimen ya. Dari sisi sentimen juga sudah mulai bagus ya. Dan ini pun sebenarnya bisa menjadi awal mula dari kebangkitan Astra International. Kembali lagi disclaimer on guys ya. Silahkan analisa lagi sesuaikan dengan style investasinya masing-masing. Nah, jadi gimana guys? Menurut teman-teman, apakah saham Astra International ini menarik untuk diakumulasi atau teman-teman memilih untuk wait and see? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar ya, karena menurut saya pribadi di bawah 4.700 harga saham Astra International ini masih sangat menarik. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.